Hati yang keras. Apa tanda-tandanya dalam Islam? Yang pertama, kasar dan keras dengan orang lain. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah itu sangat lembut. Bila kita mudah marah, suka menghardik, itu tandanya hati kita sedang keras. Yang kedua, buat dosa tanpa rasa bersalah. Hati yang sehat akan merasa pedih bila buat dosa. Tapi bila tak merasakan apa-apa, itu tandanya hati makin keras. Kemudian hati kamu menjadi keras setelah itu, maka ia seperti batu. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Yang ketiga, tak merasa apa-apa bila mendengarkan Al-Quran. Maka celakalah mereka yang hatinya keras terhadap peringatan Allah. Quran surat Ad-Jumar ayat 22. Kalau mendengar ayat Allah tapi biasa saja, kita perlu segera memeriksa hati kita. Yang keempat, jarang menangis dalam doa atau sholat. Air mata itu hasil kelembutan hati. Bila kita kering, walaupun berdoa lama, itu pertanda hati kita mati. Yang kelima, sholat tidak khusyuk. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Yang keenam, malas zikir dan baca Al-Quran. Bila hati keras, kita merasa berat untuk menyebut nama Allah dan jauh dari Al-Quran, walaupun tahu dia penawar. Yang ketujuh, tak suka dengar nasihat agama. Bila dengar ceramah, tazkirah atau teguran hati merasa panas atau melawan. Itu tandanya kita jauh dari kebenaran. Yang kedelapan, lebih cinta dunia daripada akhirat. Bila kita terlalu kejar dunia dan akhirat jadi nomor 2, hati kita mungkin sedang ditutup oleh duniawi. Bagaimana cara melembutkan hati? Yang pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah itu pelebur dosa dan pelembut hati. Sedekah memadamkan doa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, berkawan dengan orang yang soleh. Hati akan lembut bila kita bersama dengan orang yang selalu mengingat Allah. Mereka akan menarik kita ke arah cahaya. Yang ketiga, ziarah kubur dan ingat mati. Ziarahilah kubur, karena itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah 1569. Ingat mati menjadikan hati lembut dan dunia terasa sementara. Dan yang keempat, doa
bersungguh-sungguh agar Allah melembutkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang kelima, luangkan masa dengan Al-Quran setiap hari. Baca walaupun seayat, pahami dan tadaburi. Al-Quran itu penawar bagi hati yang keras. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Hati kita bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Kalau hari ini hati kita keras, jangan biarkan ia kekal begitu. Minta pada Allah, berdoa dan berikhtiar. Karena hati yang lembut akan mendekat dengan Allah, dan hidup yang dekat dengan Allah itulah ketenangan yang sesungguhnya. Ini caranya Rasulullah SAW menghadapi lelahnya hidup dan capeknya mental. Rasulullah SAW pernah menangis saat lelah dan kehilangan. Air mata ini mengalir dan hati ini bersedih, tapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah. Hadis riwayat Bukhari 1303. Menangis mengaktifkan saraf parasimpatis, membantu menenangkan tubuh, meredakan stres, dan mendorong regulasi emosi. Nabi curhat langsung ke Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf ayat 86. Mengungkapkan emosi melalui doa atau tulisan terbukti menurunkan tekanan psikologis, memperkuat sistem imun, dan mempercepat pemulihan dari trauma emosional. Nabi sering menyepi untuk menyendiri. Nabi SAW suka menyendiri di Gua Hiro beberapa malam. Hadis riwayat Bukhari. Kesendirian terarah dapat mengurangi overstimulasi, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan mendukung refleksi diri yang sehat. Nabi menjaga pola hidup seimbang. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Pola hidup seimbang, tidur cukup, makan teratur, dan aktivitas fisik ringan berperan penting dalam stabilitas mood. Ini selaras dengan intervensi berbasis ritme sirkadian untuk depresi dan kecemasan. Nabi melepaskan luka tanpa dendam, bukan memendam, tapi memaafkan. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemampuan memaafkan terbukti mengurangi kecemasan, depresi, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dalam konteks terapi, ini dikenal sebagai strategi yang membantu seseorang melepaskan kemarahan tanpa mengabaikan rasa sakit.
dan menciptakan ruang penyembuhan batin. Ini sangat membantu individu menerima kondisi yang tidak bisa diubah tanpa menyalahkan diri sendiri, sehingga mengurangi penderitaan emosional.